Jika seseorang itu terlalu percaya pada hasil AI tanpa evaluasi profesional? Ya, risiko utamanya itu mungkin yang sering kita alami pada saat pertama-tama kita masuk kedokteran ya. Iya, dokter. Kalau nggak salah disebut dengan medical student syndrome ya. Oh iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Asy Fazulinanda di podcast Seksi Ansietas PP PDS KJI. Hari ini kita akan ngebahas topik yang sangat relate banget nih, apalagi di era digital saat ini. Banyak sekali yang mungkin akan menyatakan saya nggak perlu psikiater, cukup pakai AI atau baca-baca di internet, saya sudah tahu kondisi jiwa saya. Nah, sebenarnya apakah ini benar bisa memahami kesehatan jiwa kita sendiri lewat teknologi atau malah bisa menyesatkan? Nah, langsung saja nih kita kehadiran seorang psikiater yang sangat berpengalaman, siap membedah isu-isu dari sudut pandang klinis dan etis. Ya, dokter, selamat datang Dokter Munawir Saragi, Magister Manajemen Rumah Sakit, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Selamat apa nih? Selamat pagi ya? Selamat Iya, pagi. boleh dokter. Dokter, gimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Siapa sehat? Alhamdulillah sehat dokter. Dokter, terima kasih atas keluangan waktunya bisa hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama. Nah dokter, zaman sudah semakin canggih, udah semuanya serba digital. Nah, seringkali orang-orang itu banyak dapat informasi dari AI, artificial intelligence, chatbox, bahkan informasi mental itu dari tes-tes kesehatan mental yang banyak bersebaran secara online, dokter. Nah, apa sih pendapat dokter mengenai cara-cara orang mendapatkan informasi ini secara online, dokter? Ya, cara-cara orang mendapatkan informasi secara online itu menurut saya cukup bagus ya, apalagi dalam hal untuk diagnosis atau dia ingin mengetahui apa sakitnya saat ini seperti itu. Awareness-nya ya, dokter. Awareness-nya sudah ada gitu kan. Tapi memang ini seperti pada masa-masa awal internet ya, di mana memang informasi itu sangat banyak dan mudah kita dapatkan gitu. Benar, Cuman dokter. kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang kita butuhkan atau informasi yang kita dapat itu sesuai tidak dengan apa yang terjadi pada diri kita, terutama pada penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Iya dokter, tadi kita sedikit menyinggung self-awareness dokter. Nah, kapan batasan self-awareness ini tidak menjadi self-diagnose? Karena kan akan sangat berbahaya ya dokter kalau orang-orang sangat mudah mendiagnosis dirinya sendiri. Iya, untuk self-awareness ini kan pada saat dia mengalami mungkin suatu gejala ataupun sesuatu yang dia anggap mengganggu kehidupannya sehari-hari, dia akan mencoba mencari informasi mengenai itu. Disitulah terjadi suatu self-awareness ya. Dia tahu bahwa sesuatu itu ada yang mengganggu pada dirinya. Ada masalah. Ada masalah, dia cari informasi mengenai itu. Nah, yang menjadi salah adalah jika informasi itu ditelan mentah-mentah. Karena dia bukan seorang ahli yang mengetahui bagaimana cara untuk mendiagnosis gitu kan. Nah, karena kadang kan mereka langsung yakin bahwa dia menderita suatu penyakit tertentu yang belum tentu itu memang penyakit yang diderita seperti itu. Sehingga menjadi suatu self-diagnosis yang bisa menjadi keliru seperti itu. Oh, jadi akan menjadi masalah kalau itu diyakini benar ya dokter? Ya, betul. Padahal kalau mungkin menjadi arahan untuk berobat itu mungkin jadi baik ya dokter? Itu lebih baik karena kan pada beberapa mungkin di AI tertentu atau pada suatu artikel tertentu itu selalu jika itu menyangkut suatu diagnosis ataupun suatu penyakit, mereka selalu menyatakan biasanya ya ada menyatakan bahwa untuk informasi lebih lanjut tuh coba hubungi ke dokter atau ke ahlinya gitu kan. Nah, iya sih benar dokter. Yang penting kitanya ya menyikapinya ya dokter. Iya, betul. Untuk tidak terlalu percaya 100% kepada informasi yang beredar di internet. Betul sekali. Nah dokter, saat ini AI itu, artificial intelligence itu pinter banget ya kan dokter? Iya. Nah, sering meniru langsung percakapan ahlinya.
seperti psikolog atau psikiater. Saran-sarannya juga kadang-kadang sesuai gitu loh dengan yang dilakukan oleh psikolog dan psikiater. Nah, kapan sejauh apa kita bisa percaya dengan artificial intelligence ini, dokter? Ya, untuk saat ini memang AI itu sudah cukup berkembang cukup pesat ya. Sampai saya baca juga itu beberapa itu sudah bisa menggantikan beberapa pekerjaan seperti customer service atau chat-chat yang kita lakukan ke beberapa admin ya dokter? Iya, admin atau marketplace gitu kan sudah digantikan AI seperti itu. Dan di beberapa negara juga sudah dikembangkan untuk bisa membaca ronsen, MRI, CT scan seperti itu kan. Tapi AI ini memang mungkin kedepannya bisa juga menggantikan peran-peran profesi-profesi tertentu. Cuman untuk saat ini yang saya tahu memang peran dari AI ini memang ada beberapa yang bisa membantu untuk mendiagnosis, tapi tetap membantu ahli ya. Di sini dia memberikan saran-saran yang mungkin bisa dilakukan, tapi tetap yang mengambil keputusan itu adalah ahli tersebut. Misalnya dalam hal ini mungkin seorang psikiater seperti itu. Nah, tapi kalau kita sebagai orang awam yang bertanya dan menemukan jawaban di situ, sebaiknya diklarifikasi lagi ke ahlinya gitu. Karena kan itu memang data yang dia kumpulkan mengenai gejala yang kita ceritakan. Gitu. Belum tentu itu penyakit yang kita derita seperti itu. Benar dokter, berarti AI ini cuma bisa kita gunakan sebagai tools ya dokter? Ya, sebagai tools. Bukan diagnosis utama, karena kan melihat itu mungkin bisa bukan hanya sekedar dari anamnesa, tapi kita bisa juga lihat dari keseluruhan, benar ya dokter? Ya, betul sekali. Lagi pula kan beberapa anamnesi yang kita, misalnya gejala yang dialaminya seperti itu kan, sulit tidur. Sulit tidur itu kan, apakah memang dia tidak ada pekerjaan yang menyebabkan dia sulit tidur, misalnya dia sering shift malam seperti itu, ataukah mungkin dia habis minum-minum yang bisa menyebabkan sulit tidur seperti kopi sebelum tidur gitu kan. Apakah sulit tidur itu merupakan gejalanya atau tidak kan, itu harus digali lagi gitu. Sedangkan si AI ini kan kadang hanya memberikan gambaran dari data yang dia miliki seperti itu secara general. Nah dokter, ada nggak risiko utama jika seseorang itu terlalu percaya pada hasil AI tanpa evaluasi profesional? Ya, risiko utamanya itu mungkin yang sering kita alami pada saat pertama-tama kita masuk kedokteran ya. Kalau nggak salah disebut dengan medical student syndrome ya. Oh iya benar. Kita seperti hipokondria gitu ya. Kita merasa pada saat kita membaca suatu penyakit, oh kayaknya aku mengidap penyakit ini nih gitu. Iya, setuju. Mungkin seperti itu juga pada orang-orang ya, karena kan informasi ini sekarang ini sangat mudah sekali didapat. Jadi saat mereka membaca mungkin suatu penyakit yang gejalanya mungkin dia rasakan, dia merasa terkena penyakit itu. Nah, di situ nanti mungkin dia mungkin memiliki suatu penyakit, ditambah lagi dengan suatu yang dia baca itu yang bukan ternyata penyakit dia, malah bisa menyebabkan kecemasan, malah memperburuk ya. Apalagi kalau yang dia baca itu mungkin suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sehingga bisa timbul suatu depresi, dia menjadi sedih gitu kan. Padahal nyatanya belum tentu diagnosisnya itu tepat ya dok. Iya, hal itu terjadi juga pada saat masa-masa pandemi kemarin ya, COVID. Banyak yang mengalami kecemasan, padahal dia tidak menderita COVID seperti itu. Tapi dari gejala-gejalanya dia merasa sudah kena kan gitu kan. Malah diperburuk dengan cemasnya tadi ya dok. Cemasnya tadi, iya betul sekali. Nah dokter, apakah AI bisa menjadi alat bantu praktisi psikiatri saat ini, di era yang sekarang ini, atau masih banyak improvisasi dari AI sendiri itu? Ya, untuk saat ini AI itu memang cukup berkembang ya. Dari beberapa artikel dan jurnal yang saya baca memang sudah banyak di bidang-bidang kedokteran yang bisa dibantu. Seperti tadi yang kita cerita tadi, ada bisa membaca CT scan, MRI, dan juga ronsen. Tapi
untuk saat ini ada juga sampai bisa ke konseling ya. Konseling, karena kan dia bisa meniru juga seperti penggunaan nada seperti ini atau bagaimana gitu yang bisa membuat seseorang itu aware dengan masalahnya seperti itu. Cuman memang untuk saat ini AI itu hanya digunakan sebagai tambahan ya, atau pembantu dalam mendiagnosis gitu. Dia bisa memberikan saran-saran yang nanti dibaca oleh dokternya atau ahlinya, sehingga oh mungkin saya kelewat di sini seperti itu. Jadi hanya membantu untuk saat ini. Kedepannya kan kita belum tahu gitu. Iya benar, berarti sangat perlu improve dari teknologi ini dan kecerdasan untuk menggunakannya dengan cara yang baik ya dokter. Iya betul sekali. Nah, dokter pasti sering sih dokter menemukan kasus-kasus seperti ini, pasien datang dengan diagnosis yang dia bawa sendiri, dan diagnosisnya itu ternyata hasil cari di Google atau cari di AI dokter. Nah, gimana cara menyikapinya biasanya dok? Oh, saya sih biasanya senang ya dengan seperti itu, karena seperti kita tahu di negara kita ini kan stigma untuk penyakit orang dengan gangguan jiwa itu kan masih tinggi ya. Jadi mungkin dia awalnya malu datang ke psikiater atau ke psikolog. Jadi dia cari-cari dulu penyakitnya. Jadi datang-datang nanti memang dia tidak memberitahu gejala, tapi dok saya sakit ini, saya minta obat ini, seperti itu kan. Ya kita nggak boleh marah sih sebenarnya, karena dia kan coba mencari tahu dulu penyakitnya, tapi akhirnya dia berani datang ke kita, itu kan itu suatu yang harus kita apresiasi seperti itu. Jadi mungkin tugas kita lah untuk memberikan edukasi, menjelaskan, dan mencari tahu lagi apakah diagnosis yang dia bawa itu betul atau tidak, seperti itu. Sebenarnya berarti ada dampak positifnya juga ya dokter? Ada dampak positifnya. Mungkin kita melihat dari sisi positifnya saja ya. Iya benar. Bagaimana dia dengan perjalanannya untuk mencari bantuan itu sehingga sampai ke kita gitu. Iya. Orang-orang dapat informasi untuk memberanikan diri datang ke psikiater, memahami tentang mental health-nya dokter. Yeah. Nah, dokter, terakhir nih dokter, kira-kira bisa nggak dokter kasih tips dan edukasi sedikit saja dokter tentang bagaimana kita membedakan antara mengenal diri dan mendiagnosis diri? Karena kadang-kadang sering miss nih dokter antara keduanya. Untuk mengenal diri mungkin kita mengenali dalam hal mungkin gejala-gejala yang kita alami ya. Itu sih menurut saya boleh. Karena kita mencoba memahami apa yang terjadi pada tubuh kita. Itu bisa kita cari informasi di mana saja, di internet banyak. Apalagi sekarang tinggal tanya di AI seperti itu kan. Tapi jangan sampai kita mendiagnosis diri sendiri. Karena itu butuh keahlian khusus dan butuh pendidikan tertentu ya. Sekolahnya kan nggak sebentar itu. Dengan melihat di Google kita langsung menjadi seorang dokter kan nggak mungkin juga kan gitu kan. Ya. Ilmu dan empati ya. Ya betul. Butuh ilmu untuk ke sana. Jadi boleh mengenali diri, mengenali gejala-gejala yang muncul pada diri sendiri. Tapi jika sudah sangat mengganggu sekali, mengganggu kehidupan sehari-hari, mengganggu kehidupan di lingkungan sekitar, di pekerjaan, boleh kita datang ke dokter untuk mencari tahu apakah diagnosis atau penyakit yang sedang kita alami ini, seperti itu. Tetap ada batasannya dokter, dan tetap jangan lupa cari bantuan kepada ahlinya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama. Atas wawasan yang luar biasa mengenai AI di era digital ini, supaya teman-teman yang menonton tidak tersesatkan oleh teknologi dan misdiagnosis ya dokter. Benar ya dokter? Betul. Karena pastinya manusia itu tidak bisa digantikan empatinya dengan teknologi. Betul sekali. Iya dokter. Nah dokter, kalau misalnya nih nanti para penonton kita mau berkonsultasi, bisa datang kemana nih dokter? Saya ada di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai. Iya dokter. Di Kimia Farma di Tanjung Balai juga. Oh, di Tanjung Balai. Nah, warga Tanjung Balai kalau ada pertanyaan bisa langsung kunjungin tadi ya dokter di Kimia Farma dan Rumah Sakit Umum ya dokter. Iya, betul. Tanjung Balai. Makasih banyak dokter. Sama-sama. Obrolan kita semua ini tentu sangat menarik ya, sangat bermanfaat dokter. Nah, terima kasih semuanya yang sudah menonton.
Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa.